Jadi seorang muslim itu senantiasa mengingat segala sesuatu yang kita terima, baik badan sehat, baik rezeki yang cukup, baik anak yang baik-baik, anak yang saleh dan salehah, itu semuanya adalah karena limpahan karunia Allah. Maka kita sebagai seorang muslim, adab kita kepada Allah adalah selalu bersyukur. Segala nikmat yang diberikan ini kita itu nggak bayar. Biasanya kita adalah menghirup nafas kuat, menghembuskan nafas kuat, berarti kita ini masih mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka adab kita kepada Allah adalah selalu bersyukur. Maka di awal kita senantiasa untuk mengucapkan hamdalah, karena itu bagian dari adab kita. Wong awake dhewe karek nampa, karek bersyukur, alhamdulillah, terima kasih. Hanya itu kok. Jadi seperti kemarin kita sampaikan, awak dhewe nampa yo dikasih lagi ke orang lain. Anak-anak nampa saku terus dikasih tukang some, dikasih wong dodol es. Itu kenapa? Ya itu teori terima kasih. Kita juga begitu, yang lain ya ngono, Pak itu duit pakai boe pakai wong belanja neng pasar begitu. Lain yang memang kebetulan nikmatnya mungkin agak sedikit dari yang kita terima. Itulah namanya prinsip kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Itu yang pertama. Di antaranya adalah Quran surah An-Nahl ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Itu tidak ada datang dari orang lain. Kalau datang dari orang lain itu ada perantara. Contoh ini Mas Agung kerja ning Mas Joko. Bendino setu di blonjo Mas Joko. Hakikatnya apa? Hakikatnya Mas Joko ini berlantaran kok Gusti Allah. Iwak Agung lewat kowe. Begitu. Artinya hidup itu memang ya begitu, melaku. Jadi kita itu saling memberi, ada yang buroke, nih yo ada yang buro. Itu namanya kita senantiasa mensyukuri nikmat itu begitu. Jadi awal jadi kelewatan baik. Nah, itu yang pertama. Ada yang kedua, ada kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa takut kepada Allah. Takut dalam apa? Untuk mengisi hari-harinya dengan ketaatan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay bin Ka'ab, kamu pernah enggak berjalan-jalan di tempat jalan yang ada durinya? Ya nate toh. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya itulah takwa hai Ubay bin Ka'ab. Takwa itu hati-hati. Awal dhewe mlaku kaya dhewe mlaku di tempat yang berduri, oke rine itu loh. Kadang-kadang yo jinjit, kadang-kadang yo melompat, kadang-kadang ya enek sing ada kesempatan kita digori, dibuat genera apa genera naik kacane, begitu. Hidup itu begitu. Atau nek pengen mlaku nyat syaratnya apa? Nganggo sepatu boot, sepatu anti duri. Niku wis pakne mak nyat bisa. Supaya apa? Ketika jalan kita itu bisa nyaman ya takwa kita, iman kita harus kuat. Nah iman kuat itu ora apa-apa ngono ya tenang gitu loh. Orang gampang minder, orang gampang kepencut. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita hati-hati dalam kehidupan itu begitu. Contoh awak dhewe nyambut gawe bener ngono wae, kadang-kadang masih banyak duri yang kita hadapi. Lala nyambut gawe ora beneran. Ora beneran itu kan kita kemudian akhirnya kadang-kadang enek sing muni-muni. Nyambut gawe wis dibayar ngene-ngene ora beneran dan seterusnya. Itulah duri kehidupan. Duri kehidupan dalam rumah tangga ya ada. Adanya apa? Ya sing kakung ora patek terima karo sing itu. Yang putri juga tidak begitu terima dengan yang kakung, atau tidak terima dengan kejadian anaknya. Banyak kejadian yang seperti itu saudara-saudara sekalian. Pernah suatu ketika diceritakan ada anak yang ikut nyuci mobil ayahnya. Nggak sampai tangannya, lagaduk basa Jawa nih. Akhirnya nopo, si bocah ini mau menek mobil, numpak nek nggon kaca, genagane apa? Dia iso tangannya gatul nolak kaca. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia naik itu dengan lompatan yang sangat dahsyat, mak berat, kaca depan mobilnya pecah. Kemudian yang dilakukan adalah si bapak ini marah. Karena marah yang dilakukannya ya spontan sekaligus. Tangannya dipukul. Apa yang terjadi? Tangan anaknya patah.
setelah patah digoreng rumah sakit, operasi biayanya besar. Setelah besar ya ora iso pulih utuh lagi. Padahal apa? Maksud dia ketika itu adalah gelani kocone mobil sing pecah mergo ditindai anake. Mergane apa? Maksud anaknya nggak pengen mecahke, maksudnya bantu. Jenenge bojo, ya gue cukup ganti kaca lah berapa? Mungkin antara 500 sampai 1 juta. Tapi ketika harus operasi tangan, lebih dari 10 juta yang dia keluarkan. Urung ganti kaca mobil. Nah, maka kita harus hati-hati sebagai hidup berumah tangga. Memang banyak duri-duri yang ada di dalam kehidupan rumah tangga. Mari kita menjaga diri, hati-hati. Pokoknya mengeluarkan kata-kata ya harus lebih hati-hati. Kalau kita melakukan sesuatu juga hati-hati. Biasanya gelo ing buri. Menyandarkan hidup kepada Allah itu adalah bahwa Allah itu yang menguasai kita, menguasai bun-bun awake dhewe ya Gusti Allah. Soalnya mula awake dhewe itu enggak tahu kita matinya esuk kapan. Esuk tekan bodoh ora, esuk tekan poso tahun ngarep apa? Tidak. Itu masing-masing kita enggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kita dalam kekuasaan Allah. Maka sewaktu-waktu ya Allah ngersake mesti akan datang masa-masa itu. Maka kita wajib menyandarkan kepada Allah. Mulai wajib perlu hati-hati itu ketika melakukan sesuatu mikir, wah jojo aku pas ini menurut Gusti Allah pas ngutus malaikat maut untuk mencabut nyawa. Kan coba bahaya. Ilakum minhu nadhirun mubin. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Dan juga di dalam surah Hud ayat 56 dipotongan ayat terakhirnya, ma min dabbatin illa wa ahidun binasiyatiha. Bukan, itu senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala di CCTV. Jadi awake dhewe itu kalau mengenal ada istilah CCTV itu senantiasa setiap saat diawasi terus. Lah CCTV ini Gusti Allah itu ya para malaikat-malaikat itu dibantu malaikat-malaikat. Setiap saat kita itu ada malaikat yang mencatat amal baik, yang mencatat amal jelek. Orang iso dihapusi, Kak, tenang sih Kak. Dia sebut catat sih, tidak bisa kita kong-kali-kong dengan malaikat. Jadi malaikat itu, ya tujuannya malaikat nggak kelihatan. Kalau kelihatan itu mungkin ya disokok berapa ya? Sebenarnya saya coba tulis. Tujuannya malaikat itu goib, puasa. Silakan masing-masing sebelum berbuka itu donga sesuai karpe piyambak-piyambak. Sebelum minum, sebelum makan, sebelum gul itu kan berdoa sih. Pamane sing duwe hitungan ora kok berdoa kepada Allah. Pamane anake lompatan mudeng-mudeng ditungani karo Gusti Allah, saya juga ikut minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hari ini tidak dikabulkan ya donga sesuk donga meneh. Belum dikabulkan sesuk ya donga meneh. Ya kaya awake dhewe yang pernah kita sampaikan itu loh. Jadi anak kita itu ketika minta sesuatu itu ngedel, ngedel itu ya itu pakai urusan. Tidak usah pakai saya pertama. Saya seorang nak, Pak. Asalnya kita harus doa apa-apa loh. Aku rusak dulu. Tapi suatu saat lagi kok hamba aku kok jalur yang ngedel, jadi butuh tenang ini. Gitu. Jadi jalur pertama kan kadang-kadang kita itu orang nggak pribadi, anak kita atau istri kita atau saudara kita anak jalur pertama itu kadang-kadang kurang sih. Ketika ngedel terus masalah itu berarti butuh tenang. Maka kesempatan kita adalah kepada Allah itu selalu berdoa Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah di Quran surah Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tayasu min rauhillah. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Senantiasa mengingat Allah baik ketika taat maupun bermaksiat. Loh, nek taat kan cetok, tapi kenapa bermaksiat itu harus mengingat Allah? Bermaksiat itu ada hal yang jelek, itu nek kalian itu gak sido. Contoh, jadi ini ada nyolong. Nek kalau kita ingat pada Allah, ya Allah, ya tak rewangi nyolong, yang wangi punangan di malah kisinan. Setelah nyolong, kenapa? Karena dia adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Arna pusi juga situ, datang ngapusi ya ngopo. Rasulullah kan jujur dan seterusnya. Maka senantiasa kita mengingat Allah itu adalah bagian dari adab kita kepada Allah. Wes apa kok berkelingan Gusti Allah niku wis penak ora kok wis. Lara temen itu mangane. Kita yo kelingan karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sapa ngerti dengan sakitku ini Allah mengurangi dosa-dosa kita yang tidak bisa diampuni oleh Allah dengan cara istighfar. Isone diwehi lara wis ngono wae penak.
Ketengkonan kok selamat. Mungkin selamat itu Gusti Allah ngeluarin dosanya awake dhewe. Dosane selamat terus metu. Brul gitu. Jadi kita itu bersyukur alhamdulillah diwai loro itu. Kenapa? Karena memang kita itu ora diwai. Ini wis kulo ya alhamdulillah ya Allah, kata plong pengen kaya ngene. Surah bar umat iso turu sedelo mari. Alhamdulillah umatku mari. Itulah cara Allah kenapa gen awake dhewe kelingan karo Gusti Allah. Gusti Allah kangen kita sebut alhamdulillah, subhanallah, dan seterusnya itu kangen. Dan kan kita kadang-kadang juga jarang mengucapkan. Maka itulah bagian dari adab-adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulai dari bersyukur, kita hati-hati dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dan senantiasa mengharap rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga apa? Senantiasa mengingat Allah, baik ketika taat maupun bermaksiat. Nek taat guna cetro-cetro awake dhewe. Taati kan karo Gusti Allah. Tapi ketika dia mau bermaksiat kok ingat kepada Allah, yakin maksiatnya ora bakal situ. Paling enake wis sekedar juzon. Bisa latihan sih ora apa-apa, nanti kita lanjutkan. Maka ringkasnya adalah bahwa orang yang bersyukur adalah seorang muslim ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmatnya, rasa malu ketika dia tidak bermaksiat, kejujuran tobatnya kepada Allah dan tawakalnya kepada Allah serta pengharapan rahmat Allah karena rasa takut akan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah, insya Allah segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita cita-citakan, salah satunya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Salah satu tugas utama kita adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka kita mari ajak keluarga kita semua untuk senantiasa bersama-sama dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.